Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari kitab Wahyu pasal yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Ada 4 ayat. Ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat-ayat firman Tuhan ini, kalau saya simpulkan, kira-kira bunyinya seperti ini. Tidak peduli kamu punya situasi seperti apa, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan melihatnya, Tuhan tahu semuanya, dan sesulit apapun yang kau alami saat ini, tidaklah menjadi persoalan utama, tetapi yang menjadi perhatian Tuhan yang utama adalah kesetiaanmu. Itu sebabnya dia berkata, di balik semua keadaanmu itu tadi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu apakah ini maknanya bahwa Tuhan membiarkan kita di dalam kesulitan kita? Saudara perhatikan baik-baik apa yang diderita oleh jemaat di Smyrna. Yang pertama dikatakan mereka adalah jemaat yang susah. Banyak pergolakan, banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka yang tidak membuat mereka nyaman. Yang kedua dikatakan mereka miskin. Kemiskinan melanda jemaat di Smyrna. Dan yang ketiga dikatakan mereka kaya akan fitnah. Mereka difitnah, mereka disalah mengerti oleh orang lain. Dan yang keempat dikatakan bahkan mereka akan dilemparkan ke dalam penjara oleh karena niat orang jahat, di mana di sana iblis berperan. Saya kira ini adalah sebuah penderitaan yang kita mungkin bisa berkata, sempurnalah sudah, lengkaplah sudah penderitaan itu. Tapi Tuhan tidak berjanji kepada mereka di sini lalu berkata, ya, sekarang aku menolong kamu. Tidak. Tapi Tuhan justru mengingatkan mereka, di balik semua itu, Tuhan lebih tertarik melihat apakah engkau setia sampai mati. Nah, kalimat di sini yang tepat sebetulnya adalah persistence. Persistence itu adalah sebuah energi yang ada pada kita untuk tetap melakukan apa yang selama ini kita lakukan, yang sudah dipandang baik, dan kita melakukannya sampai garis akhir. Sehingga suatu saat kelak kita pun sama seperti Paulus, mampu berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Nah, saya kembali kepada pertanyaan tadi, saudaraku. Lalu apakah dengan demikian Tuhan membiarkan kita di dunia ini hidup dalam kesusahan, kemiskinan, dan lain sebagainya? Tidak. Tapi Tuhan punya kedaulatan. Yang saudara perlu mengerti adalah satu, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasihnya itu ada dalam berbagai versi yang ditunjukkan kepada kita. Tidak selalu kasih itu dibungkus seperti kado yang indah, dengan bungkus kado yang menarik hati. Sering sekali kasih Tuhan itu dibungkus dengan kain perca ataupun koran bekas yang kadang-kadang kita susah mengenalinya. Tapi Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Yang kedua, Tuhan punya waktu. Dia punya kairos untuk memulihkan keadaan kita, untuk membawa perubahan dalam hidup kita. Dia memiliki waktunya sendiri. Dan yang ketiga,
apapun yang terjadi atas hidup kita, Dia berkata, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita orang-orang yang persisten di tengah-tengah keadaan yang semakin hari semakin tidak bersahabat? Pesan ini menjadi sedemikian penting bagi kita semuanya. Sehingga sekalipun kemiskinan, kesusahan, fitnah, caci maki, bahkan perbuatan jahat yang orang lakukan terhadap kita, tidak membuat kita lemah dalam iman kita kepada Tuhan. Persisten, terus miliki energi yang kuat, energi yang berlimpah untuk mengikut Tuhan. Engkau akan dijagai di dunia, bahkan di surga. Dia berjanji ada mahkota kehidupan bagi orang yang persisten. Tuhan Yesus memberkati saudara.